bagaimana Ustadz jika ilmu ataupun skill yang dimiliki itu memang digunakan untuk mencari dunia, istilahnya mencari rezeki gitu Ustadz. Sementara bagaimana toleransinya dengan ilmu ataupun tidak boleh itu disandarkan untuk mencari dunia. Iya. Jadi mencari dunia itu ya, ada yang sifatnya konsekuensi. Ya. Ya. Ada yang sifatnya konsekuensi. Konsekuensi itu artinya karena kesadaran umat. Ya. Masa iya ya seorang udah mencari ilmu lama-lama, kemudian dia memberikan ilmunya kepada masyarakat dan kemudian masyarakatnya tahu diri, ya, menghargai ilmu itu, ya, maka masyarakat itu memberikan satu hadiah atau satu infak sesuai dengan kemampuannya dan penerimanya itu ya nggak mempermasalahkan, ya, mau dikasih sedikit mau dikasih banyak, ya mau nggak dikasih, ya tidak menghalangi dia untuk tetap ya berkhidmat kepada masyarakat. Maka dampak harta yang didapatkan dari seperti ini insya Allah ya tidak disebut dengan tadi liyusiba aradan minad dunya. Karena dari dunia yang dia dapatkan tidak ada yang menjadi kesulitan. Beda kondisinya kalau begini. Ini ada duitnya enggak? Enggak ada. Oh enggak bisa. Ini ada duitnya, ada enggak? Berapa? Sekian. Wah itu bukan pasaran saya, bukan level saya. Kalau saya harus sekian. Nah, itu yang disebut dengan liyusiba aradun. Gara-gara dia pasang tarif seperti itu, ada kelompok umat yang tidak mendapatkan ilmunya tadi. Umatnya ridho kok istilahnya. Ya hati-hati. Ridhonya itu karena memang punya atau memang karena saking butuhnya. Ya habis butuh banget ya. Dia mintanya sekian juta. Ya udahlah dicari-cariin supaya ada. Apa jadinya ya? Kalau itu terjadi ya maka bisa dibayangkan ya seridho-ridhonya umat di dalam memberikan satu imbalan kepada ahli ilmu ya, ketika imbalannya itu istilahnya dalam fikihnya laisa amfi binafsin ya. Bukan karena sebuah kerelaannya, tetap aja ada perasaan ya. Apakah misalnya oh sekarang sih kamu minta berapa saya kasih, tapi lain kali nanti dulu ya, bisa jadi begitu. Padahal seharusnya umat itu di dalam mengambil ilmu dari ahli ilmu ya tidak boleh terlalu disibukkan atau dibebankan oleh permasalahan hal-hal seperti ini. Ya. Kalaupun harus ya disesuaikan dengan kemampuannya. Ya. Memang dalam hal ini kadang-kadang ada sebuah kondisi yang kayak serba salah gitu ya. Serba salahnya dalam arti ya terkadang umatnya punya kemampuan ya. Kemampuan menghargai ahli ilmunya dengan baik ya. Tapi umatnya nggak nyadar ya. Berlindung di balik kan Ustadz ini ikhlas. Kan Ustadz ini ya insya Allah nggak nolakan. Udah akhirnya ya padahal mampu nggak memberi sesuatu apapun atau mampu tapi memberi sangat sedikit ya. Ataupun akhirnya membuat sebagian ahli ilmu harus menentukan dengan alasan profesional, dengan alasan agar nggak dikerjain. Akhirnya yang nggak mampu pun menjadi korban dalam solusi pada akhirnya memang dalam kondisi seperti ini tidak ada lain ahli ilmu itu harus lebih bersabar ya. Harus tetap siap menghadapi risiko-risiko seperti itu, risiko-risiko
umat yang katakan tidak terlalu peduli, ya sudah, jangan sampai itu menjadi masalah gitu. Apalagi sampai digugat, sampai kapok, ya itu berarti sudah terfitnah. Ya. Memang aslinya ahlu ilmu itu ketika dia melayani umat itu dibiayai negara. Ya, di Brunei, di Kuwait misalnya, ya namanya ustadz itu sudah urusan negara. Ya. Kerjaannya cuma melayani umat saja. Ya, karena itu ada seorang ulama dari Kuwait, begitu tahu ada seorang khotib Jumat yang dikasih amplop, dia bingung. Loh, kok khotib Jumat di sini kok kayak apa? Kayak ajir, dia bilang, kayak buruh aja. Ya. Kata ustadznya, kalau saya Ustadz Hasib. Antum jangan ngira negeri ini kayak negeri antum. Kalau negeri antum nggak dikasih-kasih gitu, udah berkecukupan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena semua khotib sudah ditanggung negara. Nah, kalau khotib kita nggak diperlakukan seperti itu, ya, bisa jadi kita zalim. Ya. Dia jauh-jauh dari tempat yang jauh, dia mengeluarkan biaya naik taksi dan seterusnya. Ya. Tapi sekedar kita membantu taksinya aja enggak, bisa jadi kita yang zalim. Ya. Jadi memang untuk negeri yang memang belum menghargai para ilmuwannya, nggak ada lain dari sana. Nggak ada lain kecuali semangatnya dakwah. Ya. Istilahnya, biarlah yang penting manusia dapat hidayah, ya. Mau dapat sedikit, mau nggak dapat, insya Allah Allah yang mengatur gunakan prinsip kalamul anbiya yang disebut di surat Asy-Syu'ara, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Ya. Ya, pada hakikatnya memang dibutuhkan keseimbangan. Ya. Ahlu ilmunya siap melayani, masyarakatnya siap membackup tenaga-tenaganya. Tapi bisa jadi nggak berjalan dengan baik kondisi ini, ya nggak ada lain kecuali sabar aja. Jangan sampai kemudian menghentikan proses penyebaran ilmu itu sendiri. Wallahu a'lam.